Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Qolifi dengan nomor induk mahasiswa 430102000140. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya mengenai kode etik jurnalistik, mengenai berita Ade Armando yang dipukuli sekelompok orang di depan gedung DPR. Berita ini saya rujuk dari kanal YouTube TV One News. Dalam berita tersebut dikabarkan bahwasanya Ade Armando, yaitu seorang aktivis atau dosen yang dipukuli oleh sekelompok orang ketika Ade Armando habis diwawancarai oleh media. Bahwasanya awalnya Ade Armando tidak berniat ikut aksi unjuk rasa bersama mahasiswa, serta menegaskan mendukung apresiasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu 2024. Sehabis wawancara tersebut, tak berselang lama kemudian sekelompok orang datang dan memukulinya hingga lebam di bagian wajah, dan beliau diselamatkan oleh banyak polisi dan dievakuasi serta diberikan pertolongan medis. Dalam penyiaran tersebut, media penyiaran TV One News mensensor bagian yang dipukuli hingga menimbulkan luka yang serius. Hal tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 5. Yang bunyinya wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Isi kode etik jurnalistik dilansir dari laman resmi Dewan Pers Indonesia. Isinya adalah sebagaimana berikut. Ada 11 isinya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Memang benar dalam video tersebut bahwasannya Ade Armando menyampaikan hal yang sesuai dengan yang diberitakan. Ayat tersebut sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq bibana'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang pasal 2 bunyinya, yang selanjutnya adalah pasal 2 yang bunyinya, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Kesimpulannya, bahwasanya dalam menyampaikan berita tersebut, pihak media TV One News sudah menerapkan kode etik jurnalistik sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian maupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.